Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu semua, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Bapak Asep Sukmayadi. Yang terhormat Kepala Subbagian Umum Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Bapak Sugeng Riyadi. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan juga Kabupaten Kota atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Sekolah dan para guru pembimbing. Yang terhormat Koordinator Ajang Talenta Bidang Sains, Riset, dan Vokasi Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Bapak Setiawan Witaradia. Yang kami hormati Subkoordinator Ajang Talenta Bidang Sains, Riset, dan Vokasi Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Yang kami hormati narasumber dan tim juri Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten Kota jenjang SDMI. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayahnya, pada hari yang baik ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara sosialisasi Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten Kota atau OSNK jenjang SDMI tahun 2023. Memasuki acara pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Baik, acara berikutnya yaitu laporan kegiatan dari Koordinator Ajang Talenta Sains, Riset, dan Vokasi, Bapak Setiawan Witaradia. Kepada Bapak Setiawan kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Asep Sukmayadi, SIP MSI selaku Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Yang kami hormati Bapak Sugeng Riyadi, SEMM selaku Kasubag Umum Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Yang kami hormati para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru dan pembina OSN. Yang kami hormati para koordinator dan subkor di lingkungan Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Yang kami hormati para narasumber, tim juri, panitia, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti acara sosialisasi OSNK jenjang sekolah dasar tahun 2023. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia
yang telah berkenan hadir dan akan membuka kegiatan ini secara resmi. Mohon izin Bapak Kepala terkait dengan penyelenggaraan OSN SD tahun 2023, perkenankanlah kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Satu, OSN SD tahun 2023 dilaksanakan menjadi 3 tahap. Pertama, OSN tingkat kabupaten kota dilaksanakan secara daring pada tanggal 8 sampai 9 Mei 2023. Kemudian OSN tingkat provinsi dilaksanakan secara daring pada tanggal 19 sampai 20 Juni 2023. Kemudian OSN tingkat nasional dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus sampai 2 September 2023 di Kota Bogor. Pendaftaran OSN SD berlangsung pada tanggal 15 Maret sampai dengan 18 April 2023. Setiap sekolah bisa mendaftarkan 5 peserta atau siswa per bidang lomba untuk mengikuti OSN tingkat kabupaten kota. Pelaksanaan OSNK dan OSNP secara daring menggunakan aplikasi Android yang dapat diunduh pada Play Store. Dengan kegiatan sosialisasi ini, kami berharap seluruh pihak yang terlibat dapat lebih mendapatkan informasi mengenai OSN SD tahun 2023 dengan lengkap dan menyeluruh. Demikian yang dapat kami laporkan terkait kegiatan sosialisasi OSNK jenjang sekolah dasar tahun 2023. Sebelum kami akhiri laporan ini, kami mohon berkenan Bapak Kepala Balai untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih Bapak Setiawan. Berikutnya yaitu pengarahan sekaligus pembukaan kegiatan secara resmi oleh Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Bapak Asep Sukmayadi. Kepada Bapak Asep kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore di Indonesia Timur. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Kasubag Umum Balai Pengembangan Talenta Indonesia Pak Sugeng, Koordinator Kelompok Kerja Sains Pak Setiawan dan tim, para kepala dinas dan staf, dan kalian hadir pada kesempatan malam hari ini, para kepala sekolah dan guru pembina Olimpiade Sains tingkat satuan pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah dalam sebulan sore ini sudah dapat hadir semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan juga demikian Bapak Ibu sekalian di daerahnya masing-masing. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu sekalian yang menunaikannya pada tahun ini. Mudah-mudahan dengan semangat Syawal Ramadan kita bisa semua tetap bisa berkonsentrasi untuk bisa membimbing anak-anak kita untuk meraih prestasi dan kemudian memastikan mereka bisa kita fasilitasi dengan sebaik-baiknya, termasuk melalui penyelenggaraan ajang Olimpiade Sains Nasional khususnya di jenjang SD. Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih dan syukur pada hari ini kita masih bisa bertemu dan kemudian memastikan bahwa seluruh rangkaian Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota untuk jenjang SD dapat kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, berkenan untuk sejenak memperhatikan narasumber para juri dan dari pembina dan tim panitia untuk mempresentasikan seluruh rangkaian norma, standar, prosedur, dan kriteria dari Olimpiade Sains Nasional untuk jenjang SD. Untuk itu kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih nih kepada para juri dan pembina dan tim semua yang sudah berpeluh mendampingi kita semua memastikan
ajang OSN K tahun ini untuk khusus untuk yang SD dapat kita selenggarakan dan kita siapkan dengan baik. Mudah-mudahan nanti sampai kemudian pada puncaknya di ajang OSN tingkat Dikdas pada bulan Agustus tahun ini. Oleh karena itu memasuki tahap-tahap persiapan dan pendaftaran, mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga seluruh rangkaian tahapan dari mulai jenjang kabupaten kota, jenjang provinsi dapat kita selenggarakan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kami mungkin tetap menitip pesan kita bersama bahwa kegiatan ini adalah ajang kompetisi, namun kompetisi itu bukan segala-galanya. Yang terpenting adalah sesungguhnya ini adalah arena untuk kita melatih anak-anak kita, menguji dirinya, menguji kemampuannya secara penuh integritas dan kejujuran. Jujur itu tetap yang juara Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, saya kira ini menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa ajang ini sesungguhnya adalah memiliki tujuan besar dan penting, yaitu adalah penguatan karakter sebagai pelajar Pancasila yang penuh integritas. Oleh karena itu, semuanya dipulangkan kepada kehendak kita bersama, gotong royong kita bersama, bagaimana supaya anak-anak kita tetap bisa mengikuti seluruh rangkaian dan tahapan dari OSN ini dengan penuh kegembiraan, penuh antusias, dan penuh integritas. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, kita titip bersama nih, supaya ini bisa kita kawal secara bersama-sama. Kita meyakini bahwa anak-anak itu sesungguhnya adalah generasi yang akan datang yang harus kita pastikan kita bekali dengan pengalaman yang berharga. Bahwa prestasi yang sesungguhnya adalah ketika kita sudah bisa membimbing dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada adik kita untuk bisa mengaktualisasikan dirinya. Apakah dia juara atau tidak itu tidak menjadi penting, tapi yang terpenting adalah kita memberikan jalan, memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk bisa mengaktualisasikan dirinya dengan penuh integritas. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sistem, mekanisme, aplikasi yang sudah kita siapkan tentu saja itu hanya sekedar alat dan sarana. Termasuk juga bagaimana adik-adik, anak-anak kita juga memastikan bisa kita memobilisasi mengikuti kegiatan ini. Tetapi yang terpenting adalah kita jaga semua anak-anak kita meraih prestasinya, meraih kesempatannya dengan sepenuh semangat, sepenuh hati, dan sepenuh integritas yang bisa kita ciptakan. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama Bapak-Ibu sekalian, dan kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak-anak kita dari Sabang sampai Merauke untuk kita beri kesempatan yang sama menguji dirinya dan mengalami berkompetisi di Olimpiade Sains Nasional. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, penuh harapan besar kita semuanya bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja masih ada kekurangan di sana sini. Ayo kita sama-sama perbaiki Bapak-Ibu sekalian. Jika ada masukan di dalam pelaksanaannya, tentu saja ini karena juga berbasis teknologi, tentu saja akan dipengaruhi oleh akses dan kuatnya sinyal internet di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, barangkali Bapak Ibu dari sekarang mulai mengkondisikan bagaimana anak-anak kita yang mungkin akses internetnya dan kemudian akses jaringannya kurang begitu mantap, sementara mereka harus kita jamin bisa mengikuti dengan lancar di seluruh tahapan ini, dapat dikondisikan. Barangkali sekarang juga alhamdulillah kegiatan belajar mengajar sudah mulai kembali ke kondisi normal. Mudah-mudahan kita juga betul-betul terlepas dari kondisi pandemi, sehingga kesempatan itu lebih terbuka lebar untuk bisa kita optimalkan, kita persembahkan untuk anak-anak kita. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas peran dan support dari Bapak Ibu sekalian, para kepala sekolah, Bapak Guru, Ibu Pembina, dan tentu saja orang tua barangkali yang juga ikut hadir pada kesempatan hari ini, untuk mari kita sama-sama mendampingi anak-anak kita untuk meraih prestasinya dengan penuh integritas. Saya kira bahwa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan insya Allah ini kita akan lakukan dengan lancar atas support dan doa dari kita semuanya. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi ajang talenta Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota untuk jenjang SD kita bersama-sama buka. Seraya bermohon, mudah-mudahan dengan hikmah dan semangat Ramadan kita semua bisa kita lakukan ini dengan sebaik-baiknya untuk
kepentingan sepenuhnya anak-anak kita calon pemimpin bangsa ini. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Balai. Acara selanjutnya yaitu marilah kita sama-sama membacakan doa agar acara ini bisa terselenggara dengan lancar sampai dengan selesai. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, untuk masuk ke acara selanjutnya yaitu paparan umum ketentuan OSN SD SMP tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Mbak Cynthia Yunita. Kepada Mbak Cynthia kami persilahkan. Pak, yang sertifikat Japan Foundation dalam Terima kasih Bu Fatma. Mohon izin Bapak Kepala untuk menjelaskan sedikit mengenai OSN tingkat kabupaten kota sampai dengan nasional pada jenjang SD tahun 2023. Untuk OSN tahun 2023, kami Balai Pengembangan Talenta Indonesia mengusung tema berprestasi membangun kolaborasi. Lalu, untuk sasaran dari OSN Sekolah Dasar tahun 2023 adalah peserta didik, jenjang sekolah dasar, madrasah, dan sederajat. Persyaratan peserta, peserta merupakan warga negara Indonesia yang mewakili sekolahnya, peserta didik sekolah dasar di kelas 4 dan 5 atau yang sederajat di tahun ajaran 2022 sampai 2023. Lalu dengan kelahiran tanggal 1 Agustus 2010 dan setelahnya. Peserta harus memiliki kompetensi pada bidang matematika dan IPA. Lalu peserta belum pernah meraih medali emas, perak, maupun perunggu pada OSN SD tingkat nasional, dan peserta belum pernah meraih medali emas, perak, dan perunggu pada lomba tingkat internasional seperti International Mathematics and Science Olympiad atau IMSO dan International Mathematics Competition atau IMC pada tahun sebelumnya untuk bidang yang sama. Untuk registrasi atau pendaftaran peserta dimulai pada tanggal 15 Maret sampai dengan 18 April tahun 2023. Langkah yang pertama adalah sekolah masuk menggunakan SSO PD Data pada laman portal registrasi terpadu Ajang Talenta BPTI. Lalu selanjutnya peserta melanjutkan registrasi pada laman lomba seperti yang sudah ada di slide. Dan pastikan untuk operator sekolah melengkapi data peserta OSN SD dan mengunggah berkas-berkas kelengkapan secara akurat dan benar. Setelah peserta mengunggah berkas kelengkapan, peserta bisa membuat akun peserta di portal nomor 2. Untuk pelaksanaan OSNK sendiri terdiri dari beberapa rangkaian. Yang pertama adalah uji coba pada tanggal 2 sampai 3 Mei tahun 2023. Lalu ada tes seleksi secara daring yang mana tesnya itu menggunakan aplikasi berbasis Android pada tanggal 8 sampai 9 Mei tahun 2023. Oke, peserta per sekolah, sekolah bisa mengirimkan 5 peserta per bidang lomba. Dan BPTI akan menetapkan SK peserta yang lolos dari seleksi tingkat kabupaten kota untuk menuju ke tingkat provinsi. Lanjut ke pelaksanaan OSN tingkat provinsi,
Uji coba dimulai pada tanggal 29 sampai 30 Mei tahun 2023. Dan tes seleksi pelaksanaan tingkat provinsi dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi Android pada tanggal 19 sampai 20 Juni tahun 2023. Hasil seleksi dari OSN tingkat provinsi menghasilkan 114 peserta yang akan lolos atau melaju ke tingkat nasional. Untuk OSN nasional sendiri akan dilaksanakan secara luring di Kota Bogor, Jawa Barat dengan peserta 114 dari hasil seleksi tingkat provinsi. Pelaksanaan OSN nasional sendiri diadakan pada tanggal 27 Agustus sampai 2 September tahun 2023. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan ke Saudara MC. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Untuk selanjutnya, yang tadi paparan secara umum ya. Yang selanjutnya yaitu penjelasan dari bidang lomba IPA yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Renat Mufti P. Patria MSc. Kepada Bapak Mufti kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kami dari juri IPA ingin menjelaskan sedikit mengenai tata cara atau cara penilaian untuk tes OSN tingkat kabupaten. Untuk IPA, tes untuk soalnya berupa pilihan jamak, jumlahnya ada 60 soal, kemudian kriterianya itu yang mudah 20 soal, kemudian yang sedang 20 soal, yang sulit juga 20 soal. Cara penilaiannya, ini ada beberapa tahap ya penilaiannya. Jadi bila siswa menjawab benar, maka setiap soal itu akan mendapat poin 4. Tapi jika siswa menjawab salah, maka poinnya -1. Dan bila dikosongkan, karena memang tidak tahu, maka poin yang didapat adalah kosong atau 0. Ya. Jadi lebih baik untuk tidak mengisi daripada mengisi salah. Jadi nilainya bisa -1 gitu ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah penilaian dari kriteria soal. Jadi kriteria soal itu ada soal mudah, sedang, dan sulit tadi ya. Jadi setiap soal mudah itu akan dikali 1. Sedangkan soal yang sedang akan dikali 1,25. Sedangkan untuk yang sulit itu akan dikali 1,5. Jadi soal yang sulit itu akan mendapatkan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan soal yang mudah atau sedang. Kemudian setelah itu penilaian tingkat ketiga yaitu mengenai waktu bobot pengerjaannya gitu ya. Di sini kalau misalnya siswa itu mengerjakannya kurang dari 15 detik itu akan dikali 1,75. Kemudian bila siswa mengerjakan antara 15 detik sampai 30 detik itu akan dikali 1,5. Kemudian kalau 30 detik sampai 45 detik itu dikali 1,25. Sedangkan lebih dari 45 detik itu dikali 1. Jadi siswa yang lebih dari 45 detik atau 1 menit atau 2 menit mengerjakannya itu tetap dikali 1 soalnya, jadi nggak dapat bonus itu. Kenapa kita melakukan begitu banyak kriteria penilaian ini? Karena jumlah siswanya banyak yang ikut ya pesertanya. Kita ingin men-spread atau melebarkan atau membuat nilai itu tidak begitu padat, tidak rapat, sehingga bisa terpecah lebar gitu ya. Jadi nilai 0,1 saja itu nanti sangat signifikan di ranking atas gitu, sehingga bisa kita potong siapa yang bisa lolos, siapa yang tidak bisa ikut selanjutnya, ke tahap selanjutnya.
Jadi ada 3 kriteria tadi ya. Yang pertama mengenai benar salah, kalau benar +4, kalau salah -1, kalau kosong 0. Kemudian tahap selanjutnya penghitungan atau perkalian bobot soal. Soalnya kalau mudah itu hanya dikali 1 nilainya, kalau sedang dikali 1,25, kalau sulit dikali 1,5. Kemudian penilaian ketiga itu mengenai bobot waktu pengerjaan. Kalau misalnya kurang dari 15 detik, itu dikali 1,75 satu soal tersebut ya. Kemudian kalau kurang dari atau 15 sampai 30 detik, itu dikali 1,5. Kalau 30 detik sampai 45 detik, itu 1,25. Dan kalau lebih dari 45 detik, itu kita kasih dikali 1. Jadi diharapkan dengan kriteria ini nilai siswa itu tidak menumpuk di poin-poin tertentu gitu, sehingga tersebar 0,0 gitu. Sehingga kita juri ini akan mudah untuk memotong siapa siswa yang bisa lolos ke babak provinsi, siapa yang memang tidak berhasil. Mungkin itu dari IPA gitu. Oh ya, untuk IPA ini mungkin ada 1-2 soal sampai maksimal 5 soal berbahasa Inggris gitu. Jadi dan ini biasa soal-soal yang mudah, jadi tidak perlu mungkin pakai kamus dan segala macam ya. Jadi itu kita usahakan sehingga karena nanti diharapkan bisa berlanjut ke tingkat internasional. Mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin kalau ada pertanyaan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Mufti untuk sesi pertanyaan mungkin nanti ya, sekaligus di sesi tanya jawab nanti. Berikutnya untuk penjelasan bidang lomba IPA dulu yang akan disampaikan, untuk bidang lomba matematika yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Lukita Ambarwati, SPD MSI. Kepada Ibu Lukita kami persilakan. Terima kasih Bu Fatma. Terdengar Bu suara saya ya? Ya, terdengar Ibu, jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu wabarakatuh. semua yang hadir di Zoom ini. Untuk bidang lomba matematika, untuk OSN tingkat kabupaten, jumlah soal ada 20 soal dengan jenis pilihan jamak. Untuk komposisi tingkat kesulitan, soal mudah ada 8 soal, kemudian soal sedang ada 14 soal, soal sulit ada 8 soal. Untuk penilaiannya ada dua kali penilaian ya, 2 kriteria penilaian. Yang pertama adalah benar salah jawaban peserta. Yang kedua dari bobot tingkat kesulitan soal. Untuk kebenaran jawaban, jika jawaban benar maka nilainya +4. Jika jawaban salah nilainya -1, -1. Jika jawaban tidak menjawab nilainya 0. Ya, jadi memang lebih baik kalau tidak yakin, tidak bisa ya, tidak usah dijawab, nilainya 0. Daripada nanti salah nilainya -1 gitu ya. Nah, selain dari kebenaran jawaban, kita berikan bobot untuk penilaian untuk ke tingkat kesulitan soal. Jadi untuk soal mudah nanti dikalikan dengan 1, kemudian untuk soal yang sedang dikalikan 1,25, dan untuk soal yang sulit dikalikan 1,5. Itu untuk yang penilaian yang OSN tingkat kabupaten. Nah, tadi sudah dijelaskan di penjelasan umum bahwa untuk masuk ke tingkat provinsi, itu masing-masing kabupaten kota akan dipilih maksimal 5.
peserta yang akan mewakili kabupaten kota untuk masuk ke tingkat provinsi. Nah, untuk di provinsi nanti jumlah soal yang untuk matematika itu ada 20 soal, bentuknya isian singkat. Kemudian nggak keburu. Oh, itu yang provinsi, Pak. Itu yang kabupaten. Yang provinsi. Yang provinsi itu bentuknya isian singkat. Yang untuk OSN provinsi. OSN provinsi nanti bentuknya isian singkat. Itu ada 20 soal. Kemudian untuk OSN yang nasional, seperti OSN sebelum pandemi ya, kita kembali lagi, jadi ada soal isian singkat, 25 soal, itu waktunya nanti 1 jam. Untuk yang urean ada 13 soal, itu waktunya 90 menit, dan ada soal eksplorasi, nanti yang waktunya 120 menit. Mungkin itu sekilas untuk yang provinsi dengan yang tingkat nasional untuk jenis soalnya. Untuk selanjutnya mungkin nanti akan disampaikan pada technical meeting pada masing-masing jenjang ya, baik provinsi maupun yang nasional. Terima kasih Bu Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mungkin yang ingin lebih jelasnya bisa diunduh pedoman ada di laman Puspresnas. Juga tadi di chat juga sudah diinfokan bahwa untuk materi sosialisasi dapat diunduh ada tautannya ya di chat gitu. Baik, untuk selanjutnya juga ada penjelasan untuk sistem pendaftaran OSNK tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Mas Yongki Purnomo, dan kemudian lanjut dengan pembahasan sistem aplikasi lomba yang akan disampaikan oleh Mas Ahmad Lutfi. Mas Ahmad Ulfi, maaf. Baik, kepada Mas Yongki kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Siang Mas. Pada hari ini saya coba akan menjelaskan teknis pendaftaran untuk mengikuti ajang Olimpiade Sains Nasional jenjang SMP atau MI belajar. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Lanjut. Iya. Jadi untuk alur pendaftaran itu akan dilakukan oleh operator sekolah dengan mengakses halaman pendaftaran daftar .pmi kemdikbud.go.id. Kemudian nanti operator sekolah akan masuk menggunakan akun PD data operator sekolah. Setelah itu di dalamnya nanti operator akan melakukan aktivitas. Yang pertama adalah menambahkan peserta didik ke dalam sistem dengan memvalidasi NISN dan tanggal lahir. Kemudian juga menambahkan pembimbing. Setelah 2 user tadi ditambahkan, baik itu peserta maupun pembimbing, selanjutnya memilih ajang talenta. Kemudian pilih cabang dapat 2, matematika dan IPA. Kemudian memilih peserta, memilih pembimbing, lalu melakukan finalisasi pendaftaran, mendapatkan kode registrasi. Dalam proses pendaftaran, operator wajib menyelesaikan pendaftaran peserta. Jadi diharapkan untuk operator menyelesaikan terlebih dahulu dengan melakukan rekapitulasi, kemudian perekapan data, dan setelah melakukan pendaftaran,
memastikan bahwa peserta sudah sesuai dengan ketentuan pun juga dengan nama yang akan didaftarkan pada ajang ini. Baru setelah itu melakukan finalisasi. Ketika finalisasi sudah dilakukan oleh operator, maka operator dapat melakukan perubahan data. Selanjutnya, operator dapat menggunakan kode registrasi yang didapatkan untuk masuk ke dalam sistem aplikasi pengunggahan yang nanti akan dijelaskan pada sesi selanjutnya. Mungkin saya sedikit demokan, jelaskan terkait aplikasinya. Tadi sebagaimana kita dengarkan sama bahwa untuk aplikasi pendaftaran bisa diakses melalui daftar.bpti.kemdikbud.go.id. Silahkan untuk operator sekolah mencatat dengan baik alamat laman pendaftaran. Kemudian nanti akan muncul tampil halaman awal dari portal registrasi terpadu. Di sini terdapat 3 pilihan menu. Yang pertama masuk operator untuk pendidikan dasar dan menengah. Silahkan operator untuk memilih pada menu yang paling kiri yang berwarna biru. Kemudian nanti silahkan masukkan email dan password yang dimiliki oleh operator sekolah untuk mengakses PD data. Jadi perlu dipastikan bahwa yang masuk atau yang akan mendaftarkan itu adalah operator ya, Bapak. Operator yang memiliki akun PD data. Jadi untuk Bapak Ibu guru, misalkan yang ingin mendaftarkan, silakan berkoordinasi dengan operator untuk masuk ke dalam sistem dan melakukan pendaftaran. Kemudian sebagai contoh, di sini adalah dashboard. Ketika nanti Bapak Ibu berhasil masuk ke dalam sistem, terdapat beberapa menu. Kemudian di sini juga sudah ada beberapa informasi. Yang pertama adalah kode pendaftaran satuan pendidikan. Di sini kode yang Bapak Ibu nanti akan catat untuk masuk ke dalam sistem pengunggahan. Kemudian terdapat petunjuk teknis. Silakan untuk dibuka untuk memahami aplikasi dari portal registrasi. Kemudian ada statistik sederhana terkait jumlah peserta didik terdaftar dan jumlah pembimbing yang terdaftar pada sistem. Terdapat beberapa menu operator. Ini untuk melihat data diri operator dan melengkapi. Kemudian ada satuan pendidikan. Kemudian terdapat menu peserta didik. Nah, disinilah nanti yang akan diakses oleh operator untuk menambahkan peserta didik ke dalam sistem. Jadi yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah menambahkan terlebih dahulu peserta ke dalam sistem untuk nanti akan didaftarkan ke ajang. Untuk melakukan pendaftaran silahkan klik tambah peserta. Nanti akan muncul dialog untuk input NISN. Sebagai contoh saya akan kemudian inputkan tanggal lahir dari peserta didik. Kemudian klik cek. Nanti akan dilakukan validasi, verifikasi dan validasi memberi data dari data peserta yang akan Bapak Ibu inputkan. Jika terjadi kendala tidak ditemukan, maka Bapak Ibu wajib melakukan koreksi terhadap data peserta didik tersebut. Karena ketika tidak muncul, maka menandakan bahwa data tidak valid. Oke. Setelah nanti data NISN divalidasi, verifikasi dan validasi, akan muncul formulir biodata diri dari peserta didik. Silahkan diinputkan dan dilengkapi, mulai dari foto, pastikan foto formal dengan seragam, dan memastikan ukuran maksimal dari foto yang akan diunggah adalah 500 KB dengan format gambar, JPG, JPEG, dan PNG. Sebagai contoh, kita akan coba. Kemudian silakan scroll ke bawah untuk melengkapi data-data diri. Untuk jurusan jika tidak ada query strip, kebutuhan khusus tidak ada, apakah buta warna. Di sini terdapat identifikasi mulai dari berat badan, kemudian berat badan dan tinggi badan. Silakan dilengkapi sesuai dengan kondisi
dan jadi peserta didik. Dan kemudian inputkan email dan kemudian nomor telepon dan nomor telepon yang tertaut pada aplikasi WhatsApp. Kemudian alamat korespondensi, nomor rumah, RT RW, kelurahan, kabupaten kota provinsi. Jika tidak setuju silakan diisikan. Sifat opsional. Kemudian selanjutnya melengkapi data orang tua. Di sini terdapat pilihan beberapa kolom. Pertama, nama ibu kandung, pekerjaan ibu, nama ayah. Kemudian melengkapi data yang belum terisi secara lengkap, mulai dari kontak orang tua wali. Kemudian alamat jalan, nomor rumah, RT RW, kemudian kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Bisa Bapak Ibu untuk melakukan pencarian dari pilihan yang tersedia, baik itu di kecamatan, kabupaten, kota, atau provinsi. Kan saya search menggunakan kelurahannya. Kecamatan, kabupaten, kota, provinsi. Sudah, maka klik simpan. Maka nanti data akan masuk ke dalam tabel yang menandakan bahwa peserta sudah ditambahkan. Ya Bapak Ibu, dalam proses ini kita berhasil menambahkan peserta didik. Kemudian terdapat juga pilihan menu pembimbing di sini untuk menambahkan Bapak Ibu guru yang terlibat untuk mendampingi peserta dalam mengikuti ajang yang diselenggarakan oleh BPTI. Isiannya yang pertama adalah nama, email atau surel, kemudian NIK, NIP, NUPTK, dan NIDN. Ini bersifat opsional, boleh dilewati jika tidak dapat isian. Kemudian jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kemudian alamat korespondensi, nama satuan pendidikan, kemudian ada informasi tambahan bersifat opsional, kemudian isian terkait apakah pembimbing tersebut merupakan ASN. Jika sudah, jangan lupa untuk di checklist pemeriksaan data sebelum menyimpan, kemudian klik simpan. Kemudian, ketika kita sudah menambahkan peserta dan pembimbing, kita bisa selanjutnya mendaftar ke ajang untuk mengakses ajang-ajang apa saja yang diselenggarakan oleh BPTI di tahun 2023. Silahkan mengakses menu ajang talenta. Nah, di sini terdapat ajang-ajang yang diselenggarakan beserta informasi lini masa serta hitung mundur waktu pendaftaran. Kemudian terdapat petunjuk teknis yang bisa diakses melalui masing-masing ajang talenta. Nah, kemudian kita coba akan daftarkan untuk Olimpiade Sains Nasional untuk jenjang SD. Silahkan klik detail. Di sini terdapat informasi, deskripsi, kemudian bentuk teknis, kemudian di bawah terdapat tabel yang berisi cabang dan subcabang. Terdapat 2 cabang untuk OSN jenjang SD, yaitu ada IPA dan Matematika. Selanjutnya, silahkan memilih sesuai dengan cabang yang akan didaftarkan. Untuk mendaftar, klik daftar. Kemudian nanti akan masuk ke halaman pendaftaran. Di sini akan terdapat informasi yang harus dilengkapi. Yang pertama adalah peserta. Silahkan dipilih peserta yang telah kita inputkan di menu peserta didik. Jadi, kita sudah menambahkan. Kita pilih, kemudian kelas semesternya. Kemudian memilih pembimbing. Kemudian periksa kembali. Periksa kembali sebelum menyimpan. Jika sudah, klik simpan. Oke. Jika kita berhasil menyimpan,
nanti akan kita dialihkan ke menu pendaftar. Di sini kita akan melihat detail dari pendaftaran yang telah kita lakukan untuk peserta didik yang kita daftarkan ke dalam ajang talenta. Di sini akan terdapat informasi kode registrasi. Kode registrasi ini belum aktif sebelum kita melakukan finalisasi. Kemudian di sini terdapat informasi yang bisa untuk direview kembali. Yang pertama adalah peserta. Kemudian terdapat pembimbing pun juga dengan ajang dan cabangnya. Di halaman ini terdapat informasi untuk memfasilitasi peserta dan memastikan bahwa sudah sesuai Olimpiade Sains Nasional. Untuk cabang matematika akan didaftarkan peserta didik atas nama Aib Saifuddin dengan pembimbing ada. Kemudian jika sudah, silakan klik finalisasi. Saya sudah memeriksa, kemudian klik finalisasi. Jika kita sudah berhasil memfinalisasi, maka kita akan mendapatkan bukti pendaftaran. Di sini kode registrasi sudah aktif, nanti akan bisa digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi pengunggahan. Nantinya diinputkan untuk mendapatkan akses untuk melakukan ujian. Nah, mungkin seperti itu penjelasan yang bisa saya jelaskan untuk alur dan aplikasi portal registrasi. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih Mas Yongki penjelasannya. Mungkin lanjut langsung ke Mas Ahmad Ulfi. Oke. Ya, Mbak. silakan Mas. Ya, oke. Kita langsung demo aja kali Mbak ya. Iya, biar lebih langsung jelas ya. Bentar. Baik, saya share screen ya, izin ya. Banyak tabnya dulu. Bentar. Stop dulu. Bentar ya Mbak. Kelihatan ya Mbak ya? Masih hitam, masih proses. Sudah Pak. Oke, jadi tadi saya lanjutin dari Mas Yongki aja ya. Jadi Bapak Ibu untuk operator sekolah, nanti ada yang namanya kode registrasi. Kalau di halaman dashboardnya seperti ini ya, yang SP bla bla bla, atau di menu satuan pendidikan nanti ada kode registrasi. Maka ini yang digunakan untuk login. Untuk operator sekolah, itu pilihannya ada di tab sekolah. Kalau untuk dinas, untuk monitoring pesertanya itu ada di selain sekolah. Nanti bisa login di sini, bisa melihat berapa saja peserta yang sudah daftar. Kita lihat contoh di sini. Nah, kode registrasinya kita cocokkan dengan yang ada di portal pendaftaran. Nanti setelah itu di sign in, maka dia akan login ke halaman lomba. Nah, untuk pesertanya, ini sama seperti bedanya dengan kemarin, proses yang tadi Mas Yongki sampaikan itu adalah kita sebut praregistrasi. Nah, kali ini kode registrasinya sudah didapatkan dari portal sebelumnya, kalau tahun lalu didapatkan dari dinas. Nah, ketika sudah login, maka cukup klik di menu ASN, nanti ada daftar peserta kabupaten atau kota, karena kita mulainya dari kabupaten kota ya Mbak ya. Nah, dari sini ada tombol sinkron peserta dari portal. Jadi nanti kita bisa, data yang sudah diinput tadi kita tarik di sini sehingga akan muncul datanya di sini. Nah, sekarang sudah muncul, jadi ada IPA berapa, matematik berapa, muncul di sini semua. Dan di sini juga ada informasi kaitannya kapan sinkron terakhir dilakukan, yaitu hari ini jam 14.34. Nah, ini sudah selesai. Karena nggak perlu input lagi, hanya perlu klik aja. Kalau nanti ada perubahan di sini, misalkan tadi belum difinalisasi, atau ada penambahan lagi di laman ini, maka lakukan kembali sinkron ulang, sehingga posisinya udah posisi yang terbaru. Itu untuk penarikan data peserta dari portal registrasi. Ada berikutnya, setelah ini terjadi, sama seperti tahun lalu, ada klik ke menu pengaturan, pengaruh akun. Di sini
bisa untuk generate peserta ini yang digunakan untuk login di device-nya lomba nanti di mobile Android-nya. Setelah generate, pilih kabupaten. Nah, setelah itu kita akan generate dan file Excel-nya akan terdownload dan ini yang akan bisa diberikan kepada muridnya nanti. Hanya nanti sudah untuk yang koderisasi siswa sedang tahap pengembangan, mudah-mudahan bisa kita integrasikan. Tapi pada dasarnya saat ini prosesnya sama dengan tahun lalu, jadi file-file data yang ini bisa diberikan kepada siswa untuk login di aplikasi lomba. Itu untuk login nanti di aplikasi lomba. Oke. Ini kalau nanti sudah ada lomba kita tahu berapa yang sudah login. Nah, berikutnya adalah kaitannya dengan pembina. Pembina ini sama karena tadi sudah diinput ya, di sini ada pembimbing namanya. Ini ada 2. Maka sama caranya cukup dengan sinkron saja, nanti datanya akan muncul di sini. Dan sinkron terakhir ada di sini. Nah, nanti ketika sudah selesai, maka akan ada dari kabupaten ke provinsi. Nah, ini sudah nggak ada menunya. Saya kira itu Mbak, kalau untuk kaitannya dengan di lomba kita, nanti upload dokumen tambahannya semuanya ada di sini. Sedang kita siapkan penambahan-penambahannya. Penambahan dokumen ada nanti ya, ada 3 dokumen dari Mbak Cynthia kemarin. Sedang kita siapkan nanti kalau sudah ada, uploadnya juga kami siapkan di laman yang ini. Saya kembalikan, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Mas Ahmad Ulfi. Baik, untuk seksi berikutnya yaitu tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bagaimana sistemnya? Raise hand mungkin ya? Raise hand ya, oke. Silakan. Ada Ibu Rani. Langsung aja kali ya, Ibu Rani silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ini saya langsung saja ya Bu. Untuk pertama yang mau saya tanyakan tadi tentang juri, penilaian juri berdasarkan waktu. Nah, menurut pengalaman saya pada saat mengikuti ANBK yang terdahulu, itu kan kadang-kadang jaringan itu kita sering gangguan ya Bu. Nah, bagaimana menyikapinya jika terjadi gangguan dalam sistem penilaian tersebut? Terus kedua, terus kalau kan di situ tadi ada selain matematika dan IPA, itu bagaimana itu Bu, yang matematika dan IPA? Itu aja, terima kasih. Selain itu. Maksudnya bagaimana kalau selain matematika dan IPA? Maksudnya gitu ya? Iya benar Bu. Oh iya, baik. Baik, kalau gitu mungkin bisa langsung dijawab ya. Ya, ini sebenarnya mengenai jaringan ya. Mungkin Bapak Ibu juri. Saya Mbak itu Mbak. Ya, baik, silahkan. Jadi untuk yang jaringan ya Bu, sebenarnya ini nggak bisa kita hindari karena ini pasti online ya Bu ya. Jadi clue dari kami biasanya begini, karena ketika lomba itu nggak harus online. Jadi tahapannya begini Bapak Ibu. Misalkan lomba tanggal 1, berarti sehari sebelumnya atau berapa itu Bapak Ibu atau 30 menit, sejam lah maaf, sejam sampai 3 jam itu silakan login, nanti download soal, nah itu butuh internet. Ya, sebaiknya itu stabil internetnya. Nah, ketika sudah selesai download nanti ada keterangannya. Nah, maka setelah itu login, nah ketika lomba menjawab itu tidak butuh internet. Jadi silakan matikanlah kalau ibaratnya. Tapi intinya tidak butuh internet. Nanti ketika sudah selesai, kita wajib mengupload jawaban tersebut. Nah, ketika upload inilah butuh internet lagi. Jadi tolong pastikan saja ketika pas login dan ketika upload itu internetnya stabil. Ketika dalam lomba itu tidak stabil nggak apa-apa karena dia tidak butuh internet. Itu aja Mbak. Oh ya, berarti waktunya terhitung ya Mas Ulfi untuk terhitung selama gimana? pengerjaannya? Terhitung. Kan terhitung. Oh begitu. Walaupun tidak online internet ya. Betul, dan bahkan ada yang mencoba-coba geser jam, itu juga hati-hati karena kedeteksi oleh kami dan itu bisa didiskualifikasi jawabannya. Oh begitu, oke.
Bagaimana ya Bu Rani? Jelas ya untuk yang pertanyaan pertama ya. Jadi tidak perlu jaringan, yang perlu jaringan waktu mengunduhnya gitu ya. Dan uploadnya, Mbak. Dan Mengunggah. uploadnya, sorry ya, mengunggah lagi ya, mengunduh dan mengunggah ya. Ya, Oke, terima untuk kasih. ya, yang kedua, pertanyaan kedua, kenapa cuma matematika dan IPA gitu ya? Pertanyaannya intinya ya. Iya, bisa tidak ada yang lain gitu. Kan tadi ada di bagian seni dan olahraga gitu. Ya baik, kalau gitu mungkin Mbak Cynthia mungkin ya Mbak bisa menjelaskan atau Pak Setiawan. Jadi kenapa bidangnya hanya matematika dan IPA Pak untuk SD? Mohon izin menjawab Bu Virus. Tadi terkait dengan pertanyaan Ibu, kenapa pada kesempatan ini hanya 2 bidang saja, matematika dan IPA. Mohon izin memang untuk Olimpiade Sains Nasional untuk jenjang sekolah dasar memang hanya 2 bidang matematika dan IPA saja. Untuk yang lainnya itu diwadahi dengan ajang untuk Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan festival dan lomba seni siswa nasional di klaster yang berbeda. Barangkali demikian Ibu yang dapat kami tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setiawan. Baik, sudah terjawab ya Bu Rani. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari SDIT Alfitiani dari Goa. Silakan Bapak atau Ibu. Ibu. Baik, Ibu silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kebetulan hari ini saya sudah masuk di sesi pendaftaran, tetapi ada sedikit kendala di registrasi, yaitu pada saat penginputan kecamatan dan kabupaten yang harus diisi, sedangkan saya klik ataupun saya ketik itu tidak bisa, Ibu. Jadi kami terkendala di situ. Makanya kami tidak melanjutkan pendaftarannya. Terus yang kedua, berkas apa saja yang harus dipersiapkan untuk penguploadan nanti, supaya bisa kami persiapkan dari sekarang. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Baik, dengan Ibu siapa ini Bu? Halo Ibu. Baik, kalau gitu langsung aja mungkin ya pendaftaran ya dengan Mas Yongki ya. Tadi ada kendala di klik kecamatan dan kabupatennya nggak bisa ya. Silahkan Mas. Baik, untuk kecamatan dari bukan mohon untuk nanti menghubungi narahubung ya Bu ya. Nanti akan diberikan nomor narahubung. Silahkan dihubungi, kemudian menyampaikan kendala teknis tadi supaya nanti kita bantu untuk melakukan pengecekan. Ini seperti itu. Oke, izin menjawab Ibu, untuk berkas yang diperlukan saat registrasi itu surat izin orang tua atau wali, surat keterangan dari kepala sekolah, dan surat pernyataan atau fakta integritas dari peserta. Oke, jadi ada 3 berkas ya Mbak Cynthia ya. Iya Bu. Baik. Gimana Ibu, siapa tadi ya? Ibu dari Goa sudah terjawab ya. Oke, berikutnya Ibu Yohana SD Katolik Santa Maria ya. Silahkan Ibu Yohana. Selamat sore. Apa bisa terdengar suara saya, Bu? Terdengar Ibu jelas. Baik, terima kasih. Silahkan Ibu Yohana. Ada yang ingin saya tanyakan, Ibu, di registrasi siswa itu ada nomor KIP ya, Pak ya? Apa itu bisa tidak diisi, Pak? Kemudian mengenai email,
email aktif harus email siswa atau bisa email orang tua atau guru? Lalu yang ketiga mengenai berkas-berkas itu kalau tahun kemarin disediakan bisa di-download. Apakah tahun ini juga sama? Seperti itu. Maksud template-nya maksudnya ya Ibu ya? Iya Bu, betul. Oke. Dan yang keempat mengenai peserta misalnya sudah terregistrasi, saya lihat tadi ada ikon bisa hapus. Kalau kami hapus dan mengganti dengan peserta yang lain, apakah boleh? Itu saja Bu, terima kasih. Baik Ibu Yohana, terima kasih. Baik, langsung ke Mas Yongki mungkin ya. Registrasi tadi nomor KIP itu apa, sama emailnya apakah harus email siswa atau email guru ya? Silakan Mas. Ya, baik. Saya dijawab. Jadi untuk KIP, ini merupakan data tarikan ya. Jadi jika ingin melakukan update pembaruan data, jika memang peserta didik memiliki KIP, silakan melakukan updating data di PD Data, Dapodik dan PD Datanya. Jadi untuk yang di portal registrasi ini tidak bisa dilakukan pengeditan. Kemudian terkait email, ini silahkan diinputkan email aktif peserta didik. Nah, aktif peserta didik. Kemudian untuk melakukan penghapusan, itu masih bisa dilakukan selama Bapak Ibu belum melakukan finalisasi. Jadi, ketika sudah dilakukan finalisasi, maka tidak bisa dilakukan perubahan. Maka dari itu penting untuk memastikan terlebih dahulu daftar nama yang akan didaftarkan, baru melakukan finalisasi, kemudian melakukan proses pengundahan dan proses selanjutnya. Seperti itu. Baik, terjawab semua Ibu Yohana ya. Satu lagi yang template berkas, bagaimana Mbak Cynthia ya? Oke Bu, untuk template berkas sendiri bisa diunduh pada laman atau website Puskesmas. Lamannya itu sama dengan saat mengunduh pedoman. Baik, jadi tinggal diunduh ya Ibu, di pedoman sudah lengkap semua, itu ada di laman Puskesmas. Nah, baik ya Ibu Yohana sudah terjawab semua. Selanjutnya dari Bapak Muhari dari SDN Semanu, silakan Pak Muhari. Terima kasih atas waktunya Ibu. Izinkan kami bertanya. Yang pertama terkait dengan OSN tingkat kabupaten. Nah, apakah ini hanya satu jalur daring ini? Apakah tidak ada jalur yang lain? Yang pertama itu karena biasanya di kabupaten kota kami itu biasanya ada kompetisi di tingkat kecamatan atau kabupaten dulu atau tingkat korwil, kemudian nanti baru pesertanya dikirim ke tingkat kabupaten. Nah, ini apakah melalui jalur itu atau langsung setiap peserta nanti mengisi pendaftaran tadi, kemudian langsung kemudian berkompetisi di tingkat kabupaten. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan platform ataupun web yang nantinya akan digunakan oleh siswa. Sepertinya tadi belum dijelaskan. Nah, ini apakah nanti kita membutuhkan aplikasi atau hanya melalui web atau browser? Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Pak Muhari. Untuk pertanyaan pertama dibantu dengan Pak Setiawan ya. Kawan kami, silakan Pak Setiawan. Baik, mohon izin menjawab dari Pak Muhari terkait dengan tadi yang ditanyakan Bapak, bahwa untuk OSN tahun 2023 ini untuk peserta adalah peserta yang sudah melakukan pendaftaran di portal registrasi. Kemudian apabila dari kabupaten kota sudah melaksanakan seleksi internal, maka apabila sudah ada hasilnya, baik yang sudah diseleksi maupun ikut seleksi tetap harus mengikuti OSNK yang diadakan oleh PPTI. Jadi sesuai dengan pedoman OSN SD tahun 2023 seperti itu Bapak. Kita mengacunya kepada pedoman. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Setiawan. Untuk pertanyaan keduanya, web yang digunakan untuk siswa pada saat lomba, mungkin bisa dijelaskan Mas Yongki atau Mas Ulfi. Silakan, Mas. Izin saya, Mbak. Baik, silakan Mas Ulfi. Ya, tadi sebenarnya udah jelasin Mbak Cynthia, bahwa aplikasi untuk lomba ini sama dengan tahun lalu, yaitu aplikasi di Android ya. Bisa di-download di Play Store. Ini kalau saya share di layar ya. Nanti Bapak Ibu bisa search aja OSNSD. Nah, ini ada. Ini karena sudah ada saya install, maka dia posisinya sudah terinstall. Jadi ini aplikasi yang akan kita gunakan ya untuk tingkat SD. Nanti kalau untuk SMP ada lagi OSN SMP. Jadi Baik. aplikasinya menggunakan Android. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Mas Ulfi. Baik, sudah terjawab ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini banyak juga yang raise hand ini ya. Selanjutnya ada dari SD YPPSB 2 Sangatta Utara ya. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak semuanya dari BPTI. Yang ingin kami tanyakan sebenarnya tadi udah ditanyakan sebelumnya untuk platformnya dan dijawab Android. Yang ingin saya tambahkan tanyakan, ini kan Android ada beberapa versi, ada beberapa tipe. Nah, yang mendukung ataupun yang bisa digunakan untuk aplikasi OSN ini berkaitan dengan entah itu jaringannya atau kuat tidaknya di handphone ya, karena harus berapa gigabyte atau berapa ukuran dari aplikasi itu sendiri, itu harus yang Android seperti apa, itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Bapak Setiawan bahwa kita mengutamakan kejujuran seperti itu dan sportivitas. Nah, ini itu yang jadi apa ya, agak-agak bukan apa ya, bukan seudon, bukan juga tentang oh kita nggak percaya nih dengan iyakah kami mencoba untuk sportif nih di sini, iyakah di sekolah yang lain melakukan itu gitu. Nah, kemarin saya sempat ke kepala sekolah karena O2SN itu sudah dilakukan secara luring, sedangkan FLS2N juga sudah dilakukan secara luring. Sedangkan OSN sendiri yang harapan kami nih sebagai pembimbing itu juga dilakukan secara luring, tidak daring gitu. Ternyata tahun 2023 setelah ada juknisnya sampai ke kami, itu disampaikan lagi bahwa dengan masih aplikasi yang sama dengan yang lain dan masih daring. Kami sempat mengusulkan seperti ini, Bapak Ibu mungkin bisa menjadi pertimbangan dari BPTI ke kepala sekolah kami, bisakah disampaikan ke ketua dinas kabupaten kami, bahwa walaupun dilakukan secara daring, namun tetap ada pengawasan. Nah, seperti itu. Tujuannya apa? Ya kita biar benar-benar yang melakukannya itu benar-benar ya kita sportivitas dari awal seperti itu. Jadi walaupun mungkin tidak full di kabupaten, tapi setiap dinas kabupaten memfasilitasi minimal setiap kecamatan itu berarti akan dilakukan daring di pos-poskan yang mungkin jaringan internetnya bagus gitu. Karena jujur kami di Kalimantan Timur kemungkinan itu jaringan di daerah kami ya kadang ada, kadang enggak. Bahkan ini pun kita Zoom ini gambar-gambar saya gerak-geraknya itu agak kayak robot-robot, berarti kan jaringan kurang stabil seperti itu. Nah, itu yang pertama kami ajukan itu, maksudnya kami sampaikan ke kepala sekolah agar kepala sekolah menyampaikan ke dinas gitu. Semoga kalau misalkan ini nanti bisa difasilitasi oleh Puspernas atau BPTI ya, itu berarti kan akan ada yang hitam di atas putih yang syahnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya kalau misalkan tetap tidak dilakukan secara bertempat itu karena kemarin saya baca di juknisnya masih berpedoman pada COVID ya. Padahal kalau anak-anak di sekolah semua udah full masuk 100%. Bahkan larangan pakai masker pun juga sudah mulai agak longgar gitu. Nah, kalaupun tidak ada seperti itu, apakah aplikasi OSN ini itu merekam suara dan juga
merekam gerak-gerik yang ada di saat pelaksanaan OSN itu. Itu yang ingin kami tanyakan. Karena ada beberapa lomba yang memang daring, tapi kami wajib untuk pakai 2 device. Yang satu itu menggunakan Zoom, yang satu aplikasi sendiri yang digunakan. Ada juga yang memang sudah langsung terekam dari layarnya, jadi si anak mengerjakannya bagaimana itu ada. Itu yang ingin kami tanyakan. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Pertanyaan pertama, apa yang mendukung ya? Apa device-nya mungkin atau ininya ya, yang mendukung platform aplikasi tadi gitu ya untuk lomba. Sekalian untuk apakah bisa merekam suara dan gerak-gerik. Oke, mungkin Mas Ulfi lagi kali ya. Iya Mbak, saya lagi Boleh. nih Mbak. Ya, silakan Mas Ulfi. Ya, jadi Ibu kalau mengenai minimum requirement kalau kita sebut ya, itu biasanya itu memang kita sarankan minimumnya di 3 GB atau 4 GB RAM-nya. Storage-nya kalau bisa agak besar, di 32 kalau bisa, ya untuk kelancaran saja. Itu yang dari device yang kita sarankan. Kalau mengenai apa namanya tadi gerak-gerik bicara atau enggak, rahasia dapur sih sebenarnya ya. Nanti kalau itu jadi ketahuan dong gitu ya. Yang jelas ada beberapa yang kami catat dari apa yang adik-adik lakukan ketika ujian. Ya, itu aja Bu. Mbak ya dari saya. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Ulfi. Baik, selanjutnya untuk apa tadi permintaan mungkin dari ada pengawasan dari dinas atau apa ya kebijakan gitu mungkin dengan Pak Setiawan bisa membantu Pak. Silakan Pak. Ya, mohon izin Bu Indi untuk menjawab dari pertanyaan. Ya, silakan Pak. Ya, terkait dengan apa yang Ibu sampaikan tadi bahwa kenapa di OSN Kabupaten Kota dan Provinsi ini masih daring. Begini Bu, Ibu dari Kalimantan Timur ya. Artinya bahwa ketika nanti siswa peserta untuk OSNK dan OSNP betul memang ini secara daring, namun apabila ini dikumpulkan dalam satu lokasi, satu titik, kami persilakan saja. Ini euforianya biar ada semangat berkompetisi ya. Dan di situ tentu ada pengawasan-pengawasan yang syukur-syukur pengawasan itu bisa dilaksanakan secara pengawasan silang ya. Misalkan dari SDA, pengawasan silang dari SDB atau SDC. Nah ini kami silakan aja, silakan dipusatkan dalam satu titik untuk beberapa peserta supaya semangat kompetisinya ini kelihatan, Ibu. Jadi seperti itu, Ibu yang kami hormati dari Kalimantan Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Setiawan. Oke, langsung lanjut saja ya ke yang berikutnya. Ada Bapak Usman Kadir, Kepala Sekolah sepertinya ya dari Bima. Silakan Pak Usman Kadir. Halo Bapak. Tidak ada. Baik, kita lanjut ke Ibu Fitria Charlina dari SDN Cilendek Timur ya. Silakan Ibu Fitria. Betul Ibu, izin. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu, jelas Ibu, silakan. Ya, baik. Tadi sebenarnya ada 2 pertanyaan, cuma yang satu pertanyaan tadi sudah diutarakan oleh Ibu dari Kaltim tadi sebelumnya. Jadi sisa 1 pertanyaan lagi Ibu. Tadi kan ada di dalam pengisian pembimbing. Itu apakah pembimbingnya itu dipisah antara IPA dengan matematika, ataukah boleh kemudian apakah boleh lebih dari 2 gitu Ibu? Oke. Mohon pencerahannya. Oke, baik itu saja ya. Baik, Mas Yongki mungkin ya Mas Yongki ya. Iya, saya dapat jawab. Untuk pembimbing itu di sistem kita
itu peserta didik akan didampingi oleh satu. Jadi misalkan ada IPA, ada guru yang mendampingi IPA dan matematika, itu bisa yang didapatkan di mana pembimbing. Untuk pembimbingnya silakan dipilih saja. Berarti satu siswa satu, cuma satu pembimbing bisa untuk matematika dan IPA gitu ya, Mas Yongki ya? Oke. Baik, kalau gitu lanjut lagi ya. Baik, Ibu Fitria sudah ya, sudah terjawab ya. Baik, lanjut ke Ibu Friska dari SDN Kebon Pedes 1. Silahkan Ibu Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu suaranya kecil sekali, Ibu. Iya, mohon maaf, Bu, hujan di sini. Oh iya, ya itu terdengar lumayan Ibu. Silakan Ibu. Ibu mohon maaf, saya mau bertanya, Bu, untuk OSN tingkat kota atau provinsi ini, apakah ada kisi-kisinya, Bu? Itu saja, terima kasih, Bu. Kisi-kisinya gimana? Dibantu Mbak Cynthia ya, silakan Mbak Cynthia. Iya, izin Bu. Kalau untuk kisi-kisi, kita mengeluarkan silabus, yang mana silabus tahun 2023 ini masih sama dengan tahun 2022. Silabus bisa diunduh pada laman Puspresnas. Baik, sudah dijawab ya Ibu. Jadi di laman Puspresnas itu ada berbagai macam informasi. Jadi silahkan bisa diunduh di situ, termasuk pedoman dan kisi-kisi tadi ya, silabus dari Mbak Cynthia. Baik, selanjutnya dari SDN 1 Prigi, Watulimo ya. Bapak, dengan Bapak siapa ini Pak? Silahkan Pak. Suaranya belum keluar Pak, masih di mute. Ya. Masih sudah dengar Bu? Sudah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, tadi kan ada jumlah peserta itu kan 5 ya, katakanlah. Matematika 5, IPA 5 gitu ya. Hah? Itu atau mungkin 1 orang 2 mapel atau gimana? Baik. Berarti dijelaskan lagi dengan Mbak Cynthia ya. Silakan Mbak Cynthia. Terus ada lagi masih? Oke. Ini berarti katakanlah seumpama kalau tadi dijelaskan satu peserta 1 pembina ya tadi. Kalau 5 itu gimana terusan Mbak? Kalau katakan Bu, katakanlah kalau 5 peserta IPA, 5 peserta matematika, nah itu nanti pembimbingnya bagaimana? Itu, makasih. Baik, dijelaskan dengan Mbak Cynthia dulu untuk jumlah peserta yang lolos berarti ya. Silakan Mbak Cynthia. Nah, yang saya maksud setiap sekolah itu bisa ngirim lebih dari 1 atau cuma 1 gitu loh. Oh iya boleh, silakan Mbak dibantu. Setiap sekolah bisa mengirim 5 peserta per bidang lomba, Pak. Jadi kayak setiap sekolah itu bisa mengirim 5 peserta matematika dan 5 peserta IPA. Namun 1 peserta hanya bisa mengikuti 1 bidang lomba. Baik, berarti maksimal 1 sekolah itu bisa 5 gitu, Pak. Bisa mengirim 5 untuk 1 mata pelajaran matematika atau IPA. Jadi maksimal bisa 10. Untuk pembimbingnya, berarti tadi dari penjelasan Mas Yongki kan masing-masing 1 ya Mas Yongki ya. Berarti maksudnya jadi ada 5 pembimbing juga kalau ada 5 peserta. Gitu Pak. Untuk pembimbing ya, saya jawab. Ya silakan Mas Yongki. Ya, jadi untuk pembimbing boleh misalkan 1 guru, 1 matematika. Cara teknisnya nanti sudah dipilih di daftar nama saja. Jadi kan Bapak Ibu mendaftarkan pembimbing, ya, ketika mendaftarkan peserta itu memilih pembimbing itu dipilih. Jadi bisa dibilang, ya kan ada 3 peserta didik A, B, C. A didaftarkan, pembimbingnya adalah saya, Yongki. Kemudian peserta B saya daftarkan lagi, pembimbingnya juga saya. Pembimbing saya dipilih juga diklik. Jadi untuk pendaftaran kedua nama tersebut, nama saya dipilih sebagai pembimbing. Itu bisa. Untuk pembimbing tidak ada restriksi, tidak ada pembatasan, namun untuk peserta ada, di mana tadi sudah disampaikan ketentuannya 1 peserta hanya bisa 1 cabang. Itu
terrestriksi secara sistem jika nanti Bapak Ibu, nama A sudah didaftarkan di IPA, kemudian didaftarkan di matematika, itu tidak bisa didaftarkan. Terus informasi tambahan, baik dari pembimbing maupun peserta dan restriksi. Terima kasih. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Yongki. Berikutnya dari Brebes ya. Bapak silakan Bapak. Brebes Narahubung OSN. Terima kasih Mbak. Dengar nggak Mbak? Ya, kedengaran Pak. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya narahubung untuk Dinas Pendidikan terkait untuk melihat peserta yang sudah mendaftar. Terus terang kami untuk tahun ini berbeda dengan tahun kemarin ya. Kalau tahun kemarin untuk kode registrasi itu dari Dinas Pendidikan. Tapi kalau sekarang operator mendaftar sudah dapat kode registrasi. Yang saya tanyakan bagaimana nanti cara Dinas Pendidikan melihat daftar peserta baik SD maupun SMP yang sudah mendaftar. Gitu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin tadi sudah dijelaskan ya, atau bisa dijelaskan kembali Mas Yongki atau Mas Ulfi kali ya? Saya Mbak itu Pak. Ya baik, silakan Pak Ulfi. Ya, jadi untuk dinas, izin share screen ya Mbak ya. Untuk dinas itu nanti untuk dinas nanti loginnya sama alamatnya, hanya pilih yang selain sekolah. Email, password masih menggunakan akun tahun lalu kecuali ada perubahan. Jika ada perubahan hubungi tim BPTI untuk jika ada perubahan. Ini contoh yang kalau Kota Bandung ya, karena sekolahnya tadi ya Mbak ya. Login, nanti di sini bisa melihat pesertanya. Nah yang tadi di sekolah juga muncul di sini karena Bandung udah ada berapa sekolah nih? Baru satu sekolah ya, berarti baru muncul yang satu sekolah ini aja. Nanti kalau udah banyak dia akan muncul beberapa peserta di sini. Ya, berikutnya nanti untuk per provinsi juga akan kelihatan. Itu aja detail datanya ada di sini. Kalau ini untuk akun login dari device-nya. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Ulfi. Baik, selanjutnya dari SD Kusuma Bangsa dari Palembang, silakan. Selamat sore. Ya, selamat sore Ibu. Perkenalkan, nama saya Rosalia Soneono. Saya operator dari SD Kusuma Bangsa Palembang. Saya dari kemarin sampai hari ini ingin melakukan pendaftaran untuk di BPTI untuk daftar peserta, tetapi kami setiap habis isi semua untuk yang biodatanya, setiap submit itu pasti error. Sampai sekarang kami belum bisa submit. Lalu untuk yang guru, ada beberapa yang biodata yang sudah kami isi, lalu kami submit, terus kami lihat lagi, itu biodatanya kosong, Bu. Itu berulang kali sudah kami submit. Baik, berarti tidak terekam gitu ya? Benar, iya, ya. tidak terekam. Oke. Baik, itu saja, Bu Rosalia? Iya, itu aja. Baik. Dibantu Mas Yongki ya, Mas Yongki ya? Iya, untuk kendala teknis tersebut, nanti bisa menghubungi narahubung ya Bu ya, untuk menjelaskan terkaitnya supaya nanti bisa dibantu secara langsung oleh tim kaitan. Nomor narahubung nanti akan dibagikan. Oke, berarti Ibu bisa menghubungi Pak Narahubung ya, yang dari dinas berarti ya Mas Yongki ya, dari Palembang ya. Oke, begitu ya Ibu. Baik, selanjutnya Ibu Nini Musriah dari SD mana? Silakan ini Ibu Nini. Sore Bu, dari Provinsi Maluku Utara. Oh ya, baik Ibu Nini, silakan dari Provinsi Maluku Utara ya, silakan Ibu. Kebetulan sambil menunggu, ternyata 3 pertanyaan saya sudah terjawab. Iya, yang satu untuk yang bagian kecamatannya,
kemudian KIP-nya sama, oh ada satu yang untuk, kalau tidak salah tadi untuk soal ya Bu ya? Ya, Untuk, oke. untuk Yang mana Bu? soal untuk OSN pada MIPA, matematika dan IPA, kalau tidak salah, untuk sebagai penjelas, soalnya tadi saya belum terlalu dengar ada gangguan jaringan, jadi untuk pertanyaannya kalau menjawab salah nilainya dikurangi ya. Iya, betul Ibu. Baiknya kalau tidak tahu pasti mendingan tidak usah menjawab ya. Ya, tadi penjelasan dari juri seperti itu. Jadi kalau betul +4, kalau salah -1, kalau tidak menjawab 0. Atau Bapak Ibu juri mungkin ada yang mau secara detail lagi? Bapak silahkan. Pak Mufti mungkin ya. Ya, bisa saya mengatakan betul Bu. Jadi kalau misalnya ada satu soal, kemudian siswa itu menjawab dengan benar, maka dia dapat 4 nilainya. Tapi kalau dia salah menjawab, dia akan dikurangi -1. Tapi kalau dia kosong tidak menjawab, itu nilainya 0. Jadi lebih baik kalau memang tidak yakin, ya dikosongkan saja sehingga memang 0 nilainya daripada sok jawab jadi -1 nilainya. Ya itu yang mau saya tanyakan biar pasti, biar penanaman konsepnya jelas untuk siswa. biar tidak kecolongan nilainya Pak kalau memang belum tahu pasti. Iya, terima kasih. Itu saya yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nini dan Bapak Mufti. Baik, ini satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu dari Ibu Freti Suja Aryani, operator ya. Ibu Freti silahkan Ibu. Halo Ibu Freti. Tidak ada ya. Baik, satu lagi saja berarti dari Ibu Fitri Nur Izati. Silakan Ibu Fitri Nur Izati. Kali itu Ibu batasan Ibu. Tidak ada juga. Baik, satu lagi saja ya. Dari Ibu Desiana SDN Cotbaro. Ibu Desiana silakan. Tidak ada juga ya. Atau satu lagi dari Bapak Musrianto deh yang sudah videonya sudah on ya. Silakan Pak Musrianto. Halo. Ya, silakan Pak. Dengar Bu? Ya, terdengar Pak walaupun agak kecil ya. Oh, kedekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, bertanya, masalahnya ini baru gabung dalam artian OSN online atau daring, baru sekali, tahun kemarin tidak ikut, jadi tahun ini insya Allah ikut ya Bu ya. Jadi pertanyaan itu cuma sekitaran tentang ajang talent Bu, yang peserta didiknya Bu. Ya. Jadi pertanyaannya itu kan ada kan di bagian ajang talent yang dibahas oleh Bapak yang tadi tentang pendaftaran jumlah maksimal peserta 1 orang maupun IPA maupun matematika, setelah itu jumlah maksimal pembimbingnya 1 juga. Nah, yang jadi pertanyaan itu kota, tim, atau peserta dalam satu sekolah itu Bu. Yang mana yang dipakai itu entah itu jumlah maksimal peserta atau yang memakai kota tim Bu. Oh oke. Baik Pak Mas Yongki mungkin ya menjelaskan atau ya oke silakan Mas Yongki. Ya, sesuai di pedoman Pak, dalam satu cabang, di dalam satu sekolah, itu bisa didaftarkan maksimal 5 peserta. Di menu daftar itu masih bisa aktif selama kuota belum terpenuhi. Jika sudah terpenuhi, maka nanti akan terkunci. Jadi tidak bisa menambahkan. Jadi ikuti yang informasi satu cabang itu maksimal
kuota tim itu. Satu lagi Bu, ada yang tentang di Juknis itu kalau nggak salah Bu ya, kalaunya kita pakai tim, maksudnya dari pakai tim itu harus kita mengupload sejenis apa gitu, nah berkas apa gitu nah Bu, yang tentang punyanya siswa itu nah, dapat pengetahuannya apa gitu nah, kan tim kan. Ada di Juknis bagian kota tim, ada itu nggak salah Bu. Ya. Oke, dijelaskan dengan Mbak Cynthia ya. Silakan Mbak Cynthia. Iya, mohon izin Bapak, untuk Olimpiade Sains Nasional ini merupakan ajang talenta atau lomba bersifat individu, jadi bukan kelompok atau tim, Pak. Dan setiap sekolah itu bisa mengirimkan 5 siswa atau 5 peserta per bidang lomba. Jadi contohnya misal SD1 bisa mengirimkan 5 peserta IPA dan 5 peserta matematika. Jadi total 10 peserta yang didaftarkan di SD1 tersebut, begitu Pak. Jadi tidak tim ya Pak ya kalau untuk OSN. Oh berarti nggak ada tim Bu ya? Berarti salah pemahaman ulun, berarti di situ kan ada tim bahasanya gitu nah. Sudah paham Bu? Makasih ya Bu. Ya, baik. Jadi tidak ada tim ya Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini semua individual ya, nggak ada tim. Baik. Mungkin kita cukupkan saja untuk pertanyaannya. Untuk materi juga sudah di-share di chat, kemudian Pak Ahmad Ulfi juga barusan sudah men-share tutorial dashboard untuk admin sekolah ya, jadi bisa diunduh di chat. Baik, ini akan saya akhiri saja ya untuk sesi tanya jawabnya. Baik Bapak Ibu, demikian tadi serangkaian acara pembukaan sosialisasi Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten Kota atau OSNK jenjang SDMI tahun 2023. Baik, terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu. Saya mewakili seluruh panitia memohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan masih ada hal-hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Mbak ya.